Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan segala rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukurlah segala kenikmatan yang Ia berikan akan terasa sempurna. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Sayyidul Anbiya, yang rela bermandikan anak panah, yang rela bercucuran darah demi menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian dari tempat ini saya serukan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah Jumat sekalian untuk senantiasa memelihara dan meningkatkan takwa Allah. Karena dengan takwa inilah seorang akan berbahagia baik di dunia dan di akhirat. Adapun tema khutbah Jumat kali ini adalah mental generasi muda zaman now. Setidaknya ada sesuatu yang sering membayang-bayangi dan menghantui pikiran para orang tua terhadap segala kelakuan para kaula muda bangsa ini. Mulai dari pergaulan bebas, narkoba, miras, tawuran, porno aksi, pornografi dan seks bebas, seolah tidak bisa lepas dan telah melekat kuat di dalam kehidupan para remaja bangsa ini. Negara yang terkenal dengan sopan santunnya itu perlahan telah hilang seiring dengan berkembangnya zaman yang begitu cepat. Remaja kita tidak berbeda jauh dengan para remaja di negara barat sana yang cenderung mempunyai kehidupan yang bebas. Itulah fakta yang selama ini terjadi dan yang terlihat jelas dalam masyarakat kita. Jangankan ada keinginan untuk membaca dan belajar di rumah, banyak di antara siswa yang berangkat ke sekolah namun malah keluyuran ke sana dan kemari. Lebih dari itu, banyak di antara mereka yang ketika selesai jam sekolah malah asyik berjalan ke sana dan kemari, tidak langsung pulang ke rumah. Ketika ujian, banyak siswa yang tidak dapat menjawab pertanyaan yang berdampak kepada ketidaklulusan mereka. Ujung-ujungnya mereka akan menyalahkan banyak pihak, termasuk menyalahkan para guru. Begitulah remaja kita zaman now. Betapa bobroknya akhlak remaja zaman ini. Padahal sudah jelas, jika generasi penerusnya baik, maka sebuah negara akan maju karena memiliki calon penguasa yang baik. Begitupun sebaliknya, bisa dibayangkan ketika remaja mengalami kerusakan akhlak, disintegrasi moral yang begitu hebat, lalu apa yang akan terjadi dengan bangsa ini? Apa yang terjadi dengan negara yang kita cintai ini di masa depan? Seharusnya keadaan seperti ini mendapat perhatian khusus untuk mencari sebab-sebab dan solusinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Banyak dari kaula muda yang menyebut masa untuk mencari jati diri. Dalam masa ini mereka mulai mengenal dan mencari hal-hal baru, mulai dari mengenal lawan jenis, bergaul dan melakukan hal apapun yang sekiranya mampu memuaskan diri mereka. Di masa ini pula para remaja mudah terpengaruh terhadap hal-hal baru meskipun tidak sesuai dengan ajaran agama. Sebagai generasi penerus, mereka dituntut untuk pandai dalam memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Namun kebanyakan mereka tidak mampu karena memang keadaan yang serba bebas seperti saat ini. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri, terlebih dengan adanya liberalisasi oleh kaum barat.
Liberalisasi budaya telah menelan mentah-mentah akhlak para remaja kita. Dengan dalih kebebasan, para kaula muda bertindak semaunya tiada batas, seperti apa yang dilakukan oleh orang Barat. Hal ini akan menciptakan generasi muda yang rusak moral dan rusak akhlaknya, serta remaja yang malas dan tidak berprestasi. Dilihat dari fakta yang ada, proses liberalisasi ini telah berhasil melaksanakan tugasnya. Proses liberalisasi ini tidak terlepas dari penanaman paham-paham yang kotor dan paham-paham yang merusak akhlak. Paham tersebut diantaranya sekularisme. Paham ini memisahkan agama dari kehidupan. Agama hanya dibolehkan dalam ibadah spiritual saja dan diharamkan untuk ikut campur dalam pengaturan kehidupan manusia. Selanjutnya, paham liberalisme. Paham ini mengajarkan bahwa manusia bebas mengatur hidupnya sendiri, bebas dalam bergaul, bebas dalam melakukan seksualitas, bebas dalam berperilaku, bahkan bebas dalam beragama. Para remaja bangsa ini diajarkan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak mereka sendiri tanpa adanya batasan-batasan yang jelas. Yang terakhir, paham hedonisme. Paham yang menghalalkan berbagai cara ini, paham yang menghalalkan berbagai cara untuk bisa mendapatkan kenikmatan materi dan jasadi, termasuk dengan seks bebas. Slogan paham ini adalah kesenangan, poya-poya dengan minuman maupun makanan, poya-poya dengan fashion, dan berpakaian ala Tarzan. Para remaja kita diajarkan untuk memburu kenikmatan, terutama lewat minuman yang memabukkan, lewat pakaian yang mengumbar bodi, serta lewat kesenangan melalui seks bebas. Semua paham tersebut semakin merebak, menjalar dan mengakar kuat dalam pribadi bangsa kita. Kasihan memang melihat pemandangan para remaja zaman now. Lantas, adakah solusi dalam menghadapi masalah ini? Saudara, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin bagi sebagian besar orang, cara yang paling baik adalah dengan memberikan pelajaran moral ataupun pelajaran agama terhadap para kaula muda bangsa ini. Memberi pengawasan terhadap tingkah laku mereka, memupuk serta memperkuat keimanan ataupun dengan cara lain, sehingga akan tercipta remaja yang mempunyai keimanan yang kuat, yang selanjutnya akan menghindarkan mereka agar tidak terjerumus ke dalam arus liberalisasi budaya barat. Pemberian arahan dan pendekatan agama tersebut hanyalah solusi yang bersifat individual. Artinya, hanya remaja-remaja yang mendapat bimbingan saja yang dapat merubah akhlaknya menjadi lebih baik. Itu pun belum pasti. Sementara itu, banyak kaula muda di luar sana yang masih dalam kegelapan, masih menyimpang dari ajaran-ajaran agama. Karena itu, harus ada gerakan yang dapat memicu serta memotivasi remaja agar menjadi lebih baik lagi. Jika gerakan ini dapat terlaksana, khotib yakin bahwa pemuda kita, remaja bangsa ini akan memiliki akhlak karimah, akhlak yang mulia. Tahukah hadirin sekalian gerakan apakah itu? Yaitu gerakan yang dapat menegakkan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Tidak ada pemisahan antara agama dan dunia, tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat. Sebab Islam adalah satu-satunya jalan hidup yang benar untuk dunia dan akhirat. Islam adalah petunjuk yang benar yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, dan hal ini wajib diyakini dan dibenarkan dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maksudnya di sini melaksanakan segala perintahnya dan
menjauhi segala larangannya, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nadharin wa udhunun bi khabarin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafadhu 'ala at-ta'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa 'anil tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma dfa' 'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal munkar waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khassa wa an sa'ir biladil muslimin 'ammah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar. Aqimus shalah.